itu aku sempat nangis karena aku diejek sama temen aku. Ya sabuknya sih emang lebih tinggi dari aku, cuman kita emang udah deket, jadi aku kayak sakit hati aja gitu. Dibilang gini, apa, percuma kalau juara satu tapi gak tanding, gak ada perjuangannya. Hai everyone, selamat datang di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya, Farah Nauli Ramadhani dari kelas 7E. Nah, di episode kali ini ada yang menarik nih. Kita kedatangan salah satu siswi Spenfora yang berprestasi di cabang olahraga silat. Mau tau gak siapa dia? Langsung aja yuk kita kenalan. Halo. Hai, perkenalkan, nama aku Kuratullah Anjumali dari kelas 7B, biasanya dipanggil Ayun. Hai Ayun, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana, Vera? Alhamdulillah baik juga sih. Oh ya, by the way, kamu habis meraih kejuaraan di olahraga silat ya? Iya. Wah, selamat ya udah meraih prestasi. Terima kasih. Kamu ngikuti pertandingan itu kategori tingkat apa? Nasional. Juara berapa? Juara pertama. Ini yang pertama kali atau yang sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah. Terus apa yang kamu rasain setelah mendapatkan prestasi ini? Senang, gak nyangka sama kayak, ya aku kan awalnya gak kayak gak merasa kalau aku bisa juara satu gitu. Awalnya aku gak ada kayak, aku itu bingung kok kalau bisa juara itu gimana. Aku juga gak tahu sih harusnya. Tapi ya alhamdulillah juara satu. Oke, sebelumnya kamu tuh ikut pertandingannya di mana? Di UNESA. Kamu tahu ada pertandingan itu dari pelatihnya yang beritahu atau kamu yang cari tahu terus mengajukan diri? Kalau mengajukan diri sih ya, tapi kalau cari tahu itu enggak, soalnya sebelum pertandingan dimulai itu udah ada informasi kalau misalnya bulan ini tuh pasti udah dikasih tahu kalau ada pertandingan. Jadi itu pasti udah ada persiapan. Jadi aku mengajukan diri gitu. Oke, sebenarnya itu nama perguruan silatmu apa kalau boleh tahu? Persaudaraan Setia Hati Trate. Singkatnya PSHT. Oke, kamu latihan itu setiap hari apa? Selasa, Jumat, sama Minggu. Kalau misalnya ada pertandingan itu ada latihan tambahan. Kayak misalnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamu udah berapa kali ikut pertandingan? 3 kali. Juara berapa aja nih? 1, 2, 1. Oke, berarti yang baru ini juara 1 itu ya? Iya. Berat gak sih selama kamu mengikuti latihan silat? Kalau berat sih enggak. Kalau misalnya yang beratnya itu pas waktu pertandingan. Pas pertandingan kan ada berat badannya gitu. Kalau misalnya tinggi itu kan otomatis harus nurunin kalau nggak sama kelasnya. Jadi beratnya di situ. Karena aku ada di posisi itu pas waktu pertandingan. Berarti berat badan itu juga termasuk persiapan sebelum mengikuti pertandingan ya? Iya. Biasanya kalau mau mengikuti pertandingan itu ada tesnya nggak? Kalau tes itu ada. Kayak Tapi gimana tuh? kayak Selain berat badan, tinggi badan juga nggak? berat badan ya, tinggi badan enggak. Soalnya kalau tinggi badan sih enggak masalah ya. Kalau misalnya persiapan, kalau ada tes itu seleksi, biasanya seleksi antara ya sama rayon sama kontingen. Itu sparring kalau nggak salah namanya ya, sparring. Okay. Terus persiapan sebelum pertandingan itu berarti yang tadi itu dites, habis itu ada kayak latihan fisiknya lagi? Iya. Tambahan. Jadi kayak latihan biasanya sama latihan pertandingan beda? Beda. Oke. Pas mau pertandingan itu ada aturan yang harus dipatuhi kan? Itu kira-kira apa aja? Kalau berat badan, kalau di tubuh, kalau berat badan jangan sampai kayak misalnya aku berat badannya itu kurang lebih 35 sampai 36, 37-an.
aku mentok-mentok harus 37. Kalau misalnya 37 itu kelebihan, aku bakal didis. Kalau misalnya 37 ke bawah atau 35 itu didis juga, soalnya apa namanya kayak nggak sesuai sama berat badannya. Berarti ada maksimal minimalnya gitu. Iya, Kalau nggak sesuai langsung didis. iya didis. Nggak boleh ikut pertandingan. Nggak boleh. Ketat banget ya. Terus untuk silat kamu rencananya tuh mau mendalami atau sekedar buat hobi aja? Awalnya tuh sekedar buat hobi kan disuruh orang tua, terus habis itu aku juga mau mendalami semenjak habis pertandingan itu. Jadi aku lebih pengen belajar lebih dalam lagi, tapi aku juga menjadikan hobi gitu. Oh, jadi awalnya kan karena cuma jadi kegiatan Excel biasa, Iya, disuruh mama kan. Iya. Terus lama-kelamaan jadi bisa buat prestasi. iya. Kamu ada rencana jadi atlet silat? Ada, pasti ada. Semua atlet pasti ada. Soalnya kan banyak tuh kejuaraan Poprov, Pomnas, Popda, itu aku juga pengen ikut, cuman masih belum ada kesempatan gitu aja. Tapi aku sama teman-teman aku sih berusaha buat bisa masuk itu. Oh, kalau di silat tuh kan ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Kalau Iya. kamu sekarang itu ada di tingkat berapa? Aku tingkat kedua, sabuk, jambon, Ada apa aja tingkatannya? polos, jambon, hijau, putih kecil sama mori, pelatih. Berarti kurang 3 tingkatan lagi biar paling atas gitu ya. Iya. Silat itu kan salah satu olahraga yang melibatkan fisik. Nah, kamu pernah nggak sih sampai cedera gitu? Entah pas pertandingan ataupun latihan. Kalau cedera alhamdulillah enggak, cuman waktu mau dia angkat tangannya kan pasti ada sih pas pertandingan terakhir aku, kalau misalnya kita menang poin kan pasti tangannya diangkat yang sudut itu, aku kegirangan terus kesleo gitu. Oh, jadi kayak berarti cederanya nggak sampai yang separah itu, tapi kamu juga pas pertandingan nggak nyadar lagi cedera. Pas udah selesai pertandingan baru nyadar Iya, kalau cedera. Ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan gitu pas pertandingan atau pas latihan deh? kalau pas latihan itu kan biasanya setiap momen itu kan ada, aku kalau ada yang ulang tahun itu pasti dirayakan kan, itu ada momen kalau misalnya dirayakan itu pasti ada kue, terus habis gitu kayak disupresin tiba-tiba pas anaknya disuruh, terus kayak melingkar terus happy happy gitu. Kalau pertandingan itu biasanya di tribun, kalau di tribun itu banyak yang support, terus itu seru sampai ketawa-ketawa apalagi pas mau pertandingannya selesai. Oh ya, terus bentuk support orang tua kamu pas ada pertandingan silat kayak gimana? Ya kalau misalnya berat badan aku tinggi itu disuruh nurunin, dan disupport pas aku tanding itu datang sama ayahku, kakak aku, mamaku gitu. Kamu ngikuti silat yang di SMP 4 atau di luar juga? Aku kalau di SMP 4 nggak ikut, tapi kalau di luar ikut. Oh, PSHT itu ya? Iya, di SMP 4 juga PSHT loh. Ada. Ada di SMP 4 itu PSHT, cuman kayaknya juga IPSI, Oh, nggak tahu aku. berarti kamu sejak kapan sih ikut silat itu? Kelas 3 Kalau yang taekwondo? TK kalau nggak salah, kalau nggak TK TKA TKB, kalau kayak gitu kelas 1. Berapa bulan? Nggak sampai 1 bulan. Kenapa? Ya karena tadi yang mual itu karena kecapean. Berarti nggak kuat fisiknya gitu Iya. ya? Cuma berapa hari sih? Minggu kali ya? 3 hari kan aku itu sih ada latihan, 3 terus hari. joggingnya itu gak berhenti biasanya itu kan ada minumnya, itu gak berhenti akhirnya kan jogging terus, aku berhenti terus habis gitu mual, akhirnya aku nangis minta pulang, gak mau ikut lagi, trauma. Bentar. Kamu kayak tertarik soal taekwondo itu dari mana? Dari kakak aku, kan kakak aku juga ikut taekwondo dan atlet juga, Oh, jadi iya. aku tertarik gitu. Berarti kamu ikuti kakakmu gitu pas awal-awal pengen
masuk taekwondo. Ya. Terus nyata nggak kuat. Iya. Terus ceritanya nari gimana? Kok bisa ikut nari? Kalau ikut nari itu ya karena ada informasi dari temen kakak aku, mama teman kakak aku, kalau di Balai Pemuda itu ada nari. Aku ikut. Temennya kakakku juga ikut. Terus habis gitu tabrakan kan sama silat. Akhirnya aku keluar. Oh, berarti karena nari tabrakan, terus milih silat aja. Iya, Di soalnya silat kan bedanya sama taekwondo gimana? kalau silat itu ada tendangan, tangkepan, kayak tangkap terus dibanting gitu, terus pukulan. Pokoknya sasarnya gak boleh kepala. Kalau taekwondo kan boleh kepala. Kalau seninya juga beda, jurusnya juga beda gitu. Oke. Kalau soal lomba-lomba gitu, kamu dapat info dari mana? Dari pelatih atau Dari pelatih, dari pelatih? Terus cara izinnya tuh kayak gimana? pastinya kan dikasih izin sama pelatihnya, kayak dikasih surat keterangan gitu loh. Terus dikasih ke TU. Habis dikasih ke TU itu dibawa pulang, udah diizinin, sama dikasih surat izin buat wali kelas. Terus kalau ada pertandingan yang berbarengan dengan jadwal sekolah gitu, apa izinnya mudah? Kalau yang kemarin pas BHS Cup itu agak sulit, soalnya bikin suratnya salah, jadi rumit. Habis gitu susah kan, aku masih minta-minta ke pelatih aku. Habis gitu dikasih yang bener, setelah itu sudah diizinin sama pihak sekolah. Yang bikin surat izinnya tuh pelatihmu langsung atau kamu juga bikin surat izin? Pelatihnya langsung, karena kan yang bikin cuman pelatihnya. Terus itu pun juga bukan buat aku aja, anak-anak lain kan juga dari sekolah-sekolah lain maupun dari sekolah baru ulum. Oke, kamu nggak ada kayak keinginan pengen masuk taekwondo lagi gitu? Enggak, aku masih trauma. Soalnya kan kata kakak aku itu katanya latihannya nggak berat, tapi aku mikirnya latihannya berat, lebih berat itu daripada Silat. silat. Soalnya kan aku di situ itu, kan aku dulu punya kayak sakit sesek gitu sih, sesak nafas. Aku di situ itu seseknya kayak nggak berhenti berhenti. Pas di silat itu baru bisa berhenti seseknya. Oke, berarti kamu sekarang udah nyaman sama silat. Iya, kayak rumah kedua lah. Setelah mendapatkan prestasi yang sekarang ini, apa ada harapanmu untuk dapat prestasi-prestasi yang lain? Ada Apa aja? kayak, ya kan banyak tuh pertandingan. Ada apa yang kayaknya Februari besok itu U2SN, terus habis hari raya, terus kalau nggak salah bulan apa ya, Januari kalau nggak salah, aku nggak seberapa tahu. Pokoknya aku mau juara, kalau bisa juara satu terus sih. Oke, berarti untuk prestasi-prestasi ini mau kamu jadiin batu loncatan untuk masuk ke SMA yang kamu mau? Iya, kalau bisa sih iya gitu, karena kata mama aku itu harus lebih banyak lagi, jadi kurang tahu sih. Oke, tips and triknya kalau silat itu kan jadwalnya padat dan pasti capek. Gimana caranya kamu bisa ngimbangin sama jadwal sekolah? Kalau misalnya ada PR atau, ya kan biasanya belajar sih, itu sepulang latihan terus belajar. Habis itu ya kalau misalnya udah selesai belajarnya langsung tidur. Kalau bisa dilanjutin nanti pagi gitu, karena kan aku kalau datang ke sekolah biasanya lebih pagi karena bareng kakak aku gitu, jadi nggak seberapa capek. Kalau minggu baru aku, kalau minggu itu fisik tapi sore, jadi bisa ngaturnya. Oh, oke. Aku juga mau nanya soal silat. Silat itu kalau di pas pertandingan ya kamu eh apa ya? Jurus-jurus andalan kamu tuh apa aja biasanya? Kalau jurus itu kan di seni. Kalau Iya. misalnya Seni itu apa? seni itu kayak kan, kalau di seni IPSI biasanya itu seni tunggal. Terus
Kayak Nggak paham, nggak tahu. ganda sama Seni ipsi. regu. Apa aja itu bedanya? Kalau seni tunggal itu sendirian. Terus kalau ganda berdua, kalau regu bertiga. Oh, yang berempat nggak ada. Nggak ada. Terus jurusan andalanmu berarti yang di seni. Kalau di seni aku belum fix masuk seni, jadi aku masih ke laga, ke vektor. Vektor itu gimana? Laga kalau misalnya materinya itu tendangan. Kalau aku sih biasanya T terus A sabit kanan kiri sama jab. Sabit. Berarti itu tendangannya tuh ada berapa sih tadi? Yang andalanmu? T A sabit kanan kiri T terus itu yang kayak apa ya? Kayak T. Ya T udah itu kayak T. gini Nah, iya kayak habis itu kayak yang sabit yang sabit gini. Gimana ya? kayak bulan gini, sabit. gini. Nah, ini terus A. Kalau A ya depan. Oh, kayak set gitu. Ya. Habis itu selain tendangan, Kalau serangan bawah itu biasanya aku circle, sapu sama T. Kok T? Guntingan. Ya. tendangan bawah tuh kayak gimana? Serangan bawah itu kalau misalnya kan itu siapa namanya? Sapuan itu kan gini sih. Itu langsung sapu. Nanti jatuh ke belakang terus sapu. Kalau yang gunting itu gini. Kalau circlean aku lupa. Nggak seberapa bisa sih kalau circlean, tapi biasanya aku pakai karena ya emang mengulur waktu karena poin aku udah tinggi gitu. Yes. Terus kalau pukulan, Pukulan ya depan, tetap depan kalau pukulan. Karena kalau samping itu lu kayak nggak bisa gitu. terus selain habis tendangan, serangan bawah, pukulan, udah itu aja. Udah itu aja. Yang belum berarti cuma seni itu doang. Iya. Berarti biasanya tuh kayak dikombinasi gak sih? Kan pelajaran silat kan dikombinasi ya, kayak tendangan sama pukulan. Tangkisan ada nggak ya? Ada gini. Ya gitu wes pokoknya. Nangkis pukulan kan. Iya, kalau Aja. nangis pukulan itu biasanya gak ada yang pakai kalau di pertandingan. Kalau pukulan itu ya udah. Tapi kalau biasanya pukulan nggak kelihatan sama jurinya, nggak kecatat. Apalagi tendangan, kan jurinya ada 3. Hmm. Jadi kita tuh harus ambil posisi yang ada 2 juri harus bisa lihat karena poinnya harus 2 juri. Kalau Kalau nggak kelihatan gitu nggak dicatat poinnya. enggak, kalau kamu nendangnya keras ataupun jabnya keras gitu, kalau misalnya nggak sampai jatuh nggak dicatat, apalagi jurinya nggak kelihatan. Oke, berarti jurinya nggak punya minus kan? Kan nggak kelihatan, nendangnya nggak ada poinnya. Terus berarti yang nggak boleh itu ya di kepala nggak sih kalau nggak salah? Iya. Taekwondo baru boleh. Mm-mm. Kalau taekwondo itu apa kok di kepala? Tendangan. Aku nggak tahu kalau sundul-sundulan taekwondo. gitu. Kalau Mungkin taekwondo itu kalau biasanya itu tendangannya itu kayak ke kepala gitu. Gini. Apa ya? Gimana nggak tahu. Kakinya gini, langsung di kepala gitu. Iya, langsung ke kepala. Langsung kepala. Gini. Itu kalau di taekwondo nggak kena pelanggaran. Enggak. Karena kan taekwondo emang sasarannya kepala, karena kan pakai kayak pelindung kepala gitu sama pelindung iya. gigi, Kayak di sini gitu. Kalau di silat sasarannya body. Oh, Kalau serangan bawah sini. kayak circle, sapuan sama guntingan tadi itu kaki. Oh iya, aku mau cerita, kan aku ada pengalaman sih. Apa Kayak tuh? aku itu mau nendang, tapi aku lihat official aku dulu. Di situ aku nendang, aku ketangkep. Kan di peraturan silat kalau pra remaja nggak boleh tarik-tarikan, tapi musuh aku itu narik. Aku awalnya bingung lah kok boleh, pas aku lihat video aku lah kok boleh tarik. Aku di sudut kuning karena yang wasitnya itu salah buat ngasih poin. Habis gitu aku ternyata nggak dapat poin. Awalnya aku dapat poin tapi akhirnya nggak dapat poin soalnya official musuh aku itu ngasih kartu gitu. Kayak official aku itu yang official musuh aku itu bilang kalau misalnya musuh aku itu yang nangkep bukan aku. Berarti yang ngelanggar itu siapa?
musuh aku. musuhmu, tapi yang dapat poin dia. Iya, tapi aku nggak ragu lagi, aku tangkep, aku tendang, akhirnya poin aku lebih unggul daripada dia. Wis, keren banget dari Cirangi padahal ya. Terus kalau ada pengalaman kayak di Cirangi gitu, kamu bakal langsung ngomong ke apa namanya? Juri, Wasitnya? iya Jurinya, wasit. Wasit. Itu langsung ngomong kayak gimana tuh? Kayak Aku nggak ngomong, nggak aku ngomong. cuman diem sama ngadep official aku. Kalau aku bilang itu pelanggaran, tapi kata official aku, kamu fokus saja, nggak usah hiraukan pelanggaran. Kalau emang pelanggaran ya udah biarin, kalau emang unggul dia kamu kejar poin. Oke. Ada pengalaman lagi nggak? Yang Ada. pas pertandingan atau Pertandingan latihan kedua kedua di yang yang juara 2, aku itu nangkep. Harusnya tuh aku itu dapat poin, tapi musuh aku itu sengaja biar aku gak dapat poin, aku ditarik, tapi mereka kan tapi dia itu alhamdulillahnya kena pelanggaran. Cuman aku agak kesel aja sih, mainnya itu kayak apa ya. curang gitu ya? Iya, apalagi ada salah satu temen aku, masih kecil sih, usia dini, itu mainnya udah bagus, tapi musuhnya itu musuh dari IPSI lain. Terus habis gitu itu antara dicurangin atau apa nggak tahu, dia itu udah dapat 7 poin, 7 poinnya hilang, jadi dia dapat 0 poin. Awalnya unggul dia dibanding musuhnya, terus tiba-tiba unggul musuhnya, dia 0. Jadi ceritanya tuh dia diambil poinnya gitu. Iya, tiba-tiba hilang, Kok bisa? nggak tahu, padahal nggak ada pelanggaran. Habis gitu dia bilang, aku lo nggak pelanggaran kok dikasih poin, apa kok dikasih kayak dikurangin poinnya gitu. Aku bilang kayaknya curang, tapi nggak usah berpikir-pikir gitu, ya udah kalau misalnya ada event lagi kamu semangat lagi ya. Pas dia berlatih. Tapi ya kayak banyak nggak sih yang curang-curang kayak gitu? Banyak. Kalau curang sih kata pelatih aku, biarin hiraukan aja, kalian main santai, kalian harus bisa fokus. Kalau nggak fokus pasti pikirannya kan kemana-mana, otomatis gak bisa ngeluarin apa yang akan dikeluarin dari kayak tekniknya gitu. Oke, terus yang kayak tadi temenmu itu, kakakmu juga pernah nggak di kayak curang gitu? Kalau kakakku aku nggak pernah ikut tanding dulu pas tepak kecil, tapi pas kecil itu aku nggak tahu apa-apa, aku main-main keliling-keliling. Kakakmu sekarang masih jadi atlet? Kalau jadi atlet kayaknya masih. Aku kalau aku nggak pernah lihat kakakku latihan lagi, tapi aku sering bilang ke dia, latihan no, kamu lo lagi latihan mau masuk ke apa kuliah mana gitu, kalau gak pakai jalur atletmu, aku gitu. Terus katanya iya gitu. Aku juga bilang ke mama sama ayahku kalau misalnya kakakku itu suruh latihan aja, biar kayak kalau emang nilainya nggak bisa buat masuk ke kuliah negeri, bisa pakai prestasi itu. Oke, kakakmu tuh beda berapa tahun sama kamu? Gak tahu. Dari kakakku sekarang SMA kelas 3. SMA kelas 3 berarti beda tuh dua dua lima Iya 5 tahun. 5 tahun. Oh iya kan kakakku 2000 Kamu dari berapa sih? Dari 2010, beda 2010. 4 tahun. 4 tahun. Kakakku Berarti 2006. 2006 awal. 2006 Bulan Februari. ya, berarti benar 2006 awal. Terus Kakakku kecepatan sekolah. iya dah. Iya, harusnya kan kalau 2006 itu kelas 2 SMA. Iya kan? Dia masih ngitungnya 2006. 2006 berarti kelas 2 SMA. Iya, kecepatan sekolah. Oh alah, iya sih. Ya juga berarti yang benernya itu 2006 SMA kelas 2, tapi 2006 SMA kelas 3. Terus selain kakakmu gitu, ada nggak kerabat lain tuh yang juga berprestasi di cabang olahraga silat atau taekwondo?
Kalau silat enggak, kalau berprestasi enggak, kalau ikut silat iya. Mama aku itu ikut PSHT, tapi udah lama. Nggak tahu katanya seragamnya hilang. Mamamu Iya, tahun berapa berarti ikut itu? kurang tahu. Katanya Di sih umur? SMA SMP-an. Kalau ayahku nggak ikut apa-apa. Kalau katanya mama aku sih nenek aku itu dulu ngelatih karate. Oh, jadi kayak pelatihnya gitu, Iya, karate. kan pelatih pasti udah pernah jadi siswa. Oh iya sih, jadi siswa silat, tapi jadi Karate. Oh. karate itu siswa karate. karate terus Habis itu kan jadi pelatih pasti karate. naik tingkatan jadi pelatih. Beragam ya, dari taekwondo, karate, silat, semuanya ada. Iya. Papamu nggak ikut apa papamu? Ayah Hmm. enggak, ayahku anak pondokan jadi gak tahu aku. Oh, Aku sih mikirnya ikut Pagar Nusa ya, tapi ternyata enggak. kalau kayak kamu nggak pernah pengen ikut pondok gitu? Enggak, aku dulu pernah sebelum masuk SMP 4. Sebelum masuk SMP 4 itu aku bilang ayahku, kamu kalau nggak masuk negeri pondok aja. Terus aku bilang, aku mau ikut kakak ke SMP 4. Kakak aku dulu sekolah sini. Alumni? Iya. Ya, kalau bisa masuk, lah gak bisa ya kamu mondok aja. Kan bisa swasta. Katanya aku masih maksa buat mondok. Padahal mondok itu lebih mahal daripada swasta. Terus aku masih ngeyel untuk sekolah. Pas mau kan aku daftar di sini. Iya. Aku nggak tahu kalau diterima. Aku dilihatnya tuh nggak ada, tapi akhirnya aku daftar ke swasta. Ternyata di sini diterima. Ya aku sekolah di sini. Olah, berarti kayak daftar di sini terus nggak tahu kalau keterima, terus daftar di swasta juga. Hampir daftar. Oh, hampir. Udah ambil formulirnya. Oh iya sih. Terus kamu kenapa mau ke sini? Ya Pertanyaanku. Ya karena aku mau ikut jalan kakak aku. Kan kakakku dulu masuk di sini tuh katanya seru, terus asik, kayak banyak kenangannya kan katanya. Aku kepo. Aku Ya sih, akhirnya Pau, masuk sini. kakakmu kan juga alumni sini kan? Ya. Terus kalau di SMA 4 ini ngedukung nggak sih kayak di cabang olahraga gitu, misal silat, taekwondo, terus karate, karena banyak juga yang ternyata dapat prestasi kayak kamu. Iya, aku merasanya sih didukung karena kan banyak banget teman-teman di sini yang prestasinya karate, taekwondo atau yang lainnya gitu. Aku merasa kalau didukung sama sekolahan ini. Sama orang tua juga. Yang support kamu siapa aja? Kakak. Kakak, mama, ayah, pelatih, teman-teman, terus guru, habis itu teman-teman sekolah. Mamamu kan juga pernah jadi siswa yang ikut karate. PSHT. Kalau karate itu mamanya mama aku. Apa sih kayak nenek aku. Nah, kan aku bingung kayak mamanya ikut karate, kenapa tiba-tiba PSHT? Oh, ternyata nenek kamu yang karate. Ya, Terus mama kamu PSHT. ya, Kalau kamu taekwondo, ya. di sini juga ada ekskul taekwondo. Enggak kayaknya. Berarti ikut di luar. Kakak aku Ya. di luar. Kalau mama kamu dulu PSHT-nya di dalam sekolah. Naik sekolahnya kok saya kayak PSHT aja. Mamamu juga anak PSHT. Iya. Hmm. Aku nggak tahu sih kalau ikutnya di mana. Aku kapan hari itu ada niatan mau tanya tapi lupa. Kamu latihanmu kan di PSHT. PSHT itu sama yang kayak mamamu ikuti gitu nggak sih? Maksudnya satu PSHT? Enggak. Kalau satu persaudaraan iya, kalau misalnya satu kontingen itu enggak. Kontingen itu kayak gimana? Ranting. Kontingen itu kan aku baru ulum. Kalau di sini kan Spenfora. Iya. Kalau di yang lainnya itu kan pasti ada tuh nama-nama kayak misalnya SMP 3, terus SMP lainnya gitu. Kamu ikut yang di Baru ulum. kenapa kayak di sini? Apa ya? Karena aku ikutnya udah mulai dari kelas 3. Oh iya sih, dari kelas 3 itu. Iya, awalnya tuh aku
mau coba-coba ikut di sini, tapi kayak takut gitu loh buat ikut di sini. Jadi aku pikir-pikir dulu, tapi kayaknya aku nggak mau ikut di sini soalnya takut dijulitin. Apa? Enggak lah. Terus kalau di PSHT itu PSHT. Ya, masuk PSHT yang pas dari kelas 3 SD itu kan kamu masih kecil aja ya, kelas 3 SD. Itu kakakmu langsung yang enggak, yang taekwondo. Taekwondo kakakmu kan ikut taekwondo. Ya, Kamu biar masuk ke taekwondo juga itu berarti kan dari TK kan ya? iya, antara TKA Langsung sama diajak masuk situ apa enggak? langsung diajak, soalnya kan pelatihnya udah kenal sama mama aku, soalnya mama aku biasanya jaga kakak aku di situ, jadi aku langsung diajak. Terus latihan 2 hari masih biasa aja. 1 hari tinggal 1 hari nih, 3 hari. Hari ketiga itu joggingnya, yang tadi itu joggingnya nggak berhenti akhirnya aku capek. Iya sih, kayak joggingnya berapa kali putaran gitu? Lebih dari 10. TK. Pantesan kayak sampai sesak gitu. Iya, habis gitu aku bilang ke mama aku kalau pelatihnya jahat. Kenapa pelatihnya kayak suka marah gitu? Enggak, karena ya tadi yang jogging enggak diberhentiin. Oh, Aku itu mikirnya cuma itu ke kamu doang atau ke semuanya juga kayak gitu? semuanya, tapi aku mikirnya itu jahat. Iya sih, masih TK sih. Tapi emang latihannya tuh kayak latihan fisiknya tuh berat banget gak sih, sampai harus muter-muter harus lari sampai 10 kali itu lebih. enggak fisik, itu kebiasaan setiap hari sih kalau misalnya kata taekwondo itu, tapi biasanya nggak sampai 10. Disilat gak sampai 10? Kalau disilat sekarang sih 10 10 10 Sama sih. 10 bolak-balik putaran. Tahu gak kan? Ke depan 10, nanti kita putar lagi ke belakang 10. Lari belakang, hah? Larinya gini? Larinya ya lari, jogging. Oh, enggak, cuman muternya ke belakang aja. Iya. Oh, tak kira Iya, larinya ke belakang gitu. Jatuh dong. Iya sih. Terus kalau di silat, kamu kan sejak kelas 3 itu mamamu langsung yang Bilangin ke ya pelatihnya. bilangin ke pelatih. Ya kan aku pas hari Selasa itu masuk. Pas hari Selasa masuk, mamaku daftarin ke pelatihnya. Tapi aku langsung ikut latihan. Kalau sekarang beda, kalau sekarang duduk dulu baru kalau udah terbiasa dan bisa baru latihan. Karena aku dulu kan langsung latihan. Habis itu langsung latihan, beli seragamnya. Setelah itu kalau nggak salah gak lama ada covid. Ya covid. Oh, berarti kamu berhenti Silat enggak, ikut? aku tetap latihan pakai masker. Bahkan aku sempat pakai masker, kamu nggak selesai gitu misalnya lari gitu? enggak lah, kalau sesek ya dibuka sampai sini, gak boleh semuanya, karena aku sempat disuruh pulang karena maskernya nggak aku pakai. Aku nangis takut dimarahin. Habis itu kata temen aku, tunggu di sini aja sampai anak-anak pulang. Habis itu aku makan di situ di depan tempat latihan. Ya udah, langsung anak-anak pulang, aku diajak makan nih, gaya masker kan, kayak pakai bahasa Jawa gitu loh. Terus gitu lah kan aku nggak ngerti, aku bilang habis gitu ya aku nggak pikir panjang lagi, aku pulang. Aku ngajak teman-teman aku, ayo pulang. Habis gitu biasa aku kalau misalnya minggu pagi itu pulang latihan main sama teman-teman aku. Kan pasti di tempat latihan itu ada litik, kayak temen seangkatan gitu loh, kayak kita kan seangkatan nih. Ya kayak gini, temenan gini. Iya. Terus kalau yang beda angkatan gitu kamu juga masih temen tapi panggilnya mbak. itu Kalau tinggi, kalau rendah ya kalau misalnya di bawah itu, kalau sabuknya di bawah kita itu masih panggil mbak kalau dia SMP. Kalau misalnya masih SD panggil nama atau ya panggil nama. yang lama aja. Oke, terus ada kayak tingkat-tingkatannya tuh
ada kelasnya nggak sih? Biasanya itu kayak dibedain per kelas gitu kan. Enggak. Buat yang silat enggak. Enggak. Jadi kayak udah semua campur gitu. Semua umur, kalangan umur gitu. Iya, tapi nanti dipisahin kalau sesuai sabuk. Misalnya prapolo sendiri, polo sendiri, SMP polo sendiri, jambon, ijuk. Oke. Paham kan? Enggak. Gimana sih? Nah, misalnya Oh ya dibedain per sabuk, terus sama kalau misalnya sabuknya sama kayak anak SD. Kalau misalnya polos sama SD polos sama SMP polos itu dibedain tempatnya. polos itu maksudnya kayak tingkatnya yang pertama gitu. Iya. Sabuk yang Oh tingkat iya iya pertama, iya. ha-ha. Kamu yang kedua. Yang jambon. Heeh. Berarti itu kalau dipisah gitu tuh tempatnya beda atau emang beda hari doang? Beda tempat. Beda tempat, harinya tetap sama Iya. semuanya. Tapi karena karena dulu itu ada tambahan hari Jumat di Pancajaya, jadi banyak yang jarang masuk. Terus habis gitu dihukum lah yang nggak tahu alasannya saudaranya masuk gitu biasanya. Apalagi tingkatannya udah lebih tinggi gitu. Terus kalau misalnya pas pertandingan kamu kan kayak pernah yang pertama kali tanding yang mana ini? Ini, Yang itu yang ini aku nggak tanding. nggak tanding. Tanding sih, cuman ikut. Tapi musuh pertama itu didis karena berat badan. Musuh kedua nggak mengundurkan diri. Jadi aku langsung dapat. Ada yang kayak mengundurkan diri dulu. Ada, pasti ada. Biasanya Karena takut atau nggak datang atau telat datang gitu biasanya. Itu aku sempat nangis karena aku diejek sama temen aku. Ya sabuknya sih emang lebih tinggi dari aku, cuman kita emang udah deket, jadi aku kayak sakit hati aja gitu. Dibilang gini, percuma kalau juara 1 tapi gak tanding, gak ada perjuangannya. Terus habis itu aku bilang, kalau misalnya aku juara 1, kenapa kamu juara 3? Aku bilang gitu. Terus gitu dia bilang gini, lah aku juara 3, yang penting aku berjuang. Lah kamu loh ditendang gitu aja langsung mental, padahal kamu gemuk. Aku habis gitu aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya yang penting kan tanding, terserah. Aku langsung pergi. Berarti yang ini tuh karena musuhnya tuh ada yang mengundurkan diri, terus takut gak sih? Kayak mereka tuh mengundurkan diri karena takut atau? Iya, kalau emang Masih gak datang. Antara takut sama gak datang itu beda. Kalau takut tuh langsung didis gitu, langsung kayak nganggapnya kamu yang menang gitu. Kalau takut itu pasti kan bilang ke pelatihnya, aku takut, aku gak berani gitu kan. Yeah. Itu langsung didis. Oh berarti itu didis itu yang berarti dua-duanya itu kalah atau kayak gimana? Kayak kamu misalnya sama aku gitu, aku kan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kamu juara 3, nanti musuhku yang kedua juara 2, jadi aku yang juara 1. Aku bingung ya. Berarti langsung juara 3 gitu ta? Iya kan, kita kan main semifinal. Oh semifinal. Kalau semi itu kan pastinya yang menang nanti main 2 kali. Ya, yang menang itu, yang mengundurkan diri itu pasti juara 3. Yang menang juara, kalau misalnya yang menang ini kalah berarti juara 2. Tapi kalau menang juara 1. Jadi pas itu ya, pas final itu merebutin juara 1. Kalau semi itu 3-2 ngerebutin juara 2 lah pastinya, gak mungkin juara 3. 3-2. Oh ya 3-2. 2 terus yang final ngerebutin juara 1. Iya. Terus kamu yang final itu dapat juara 1. Iya. Oke. Kalau yang perak ini aku kalah karena musuhnya tinggi. Musuhnya sekamu kalau gak salah. Tinggi itu apa? Tingkatan sabuknya? Bukan tingkatan sabunnya, tapi tinggi badannya tinggi banget, tau gak? Oh, tinggi badan. Iya, 150 lebih. kurang tahu. Aku kan 138, dia tinggi. Seaku. Lebih tinggi dari
Iya kayaknya kamu. Yang yang pertama juga tinggi, cuman aku berusaha buat nangkep. Emangnya kalau tinggi itu ngaruh gitu ya? Kalau di pertandingan sih, kalau peraturan enggak, tapi kalau kita kekecilan sama yang tinggi pasti kalah. Apanya yang kalah? Tendangannya. Enggak, karena otomatis tendangannya dorong, Dia kedorong gitu. kayak dorong gini tendangannya. Ha-ha. Kita otomatis jatuh karena kakinya panjang kan otomatis. Oh, Apalagi kalau kita nangkep, tendang fisik. apalagi kalau kita nangkep kan nggak bisa masuk tuh, nggak bisa ngongkek. Kita yang jatuh, kita yang jatuh, bisa 5 detiknya itu udah nggak bisa ditangkep, udah nggak bisa dibanting. Terus yang ketiga, ini lawannya berat gak sih? Enggak, yang ini, Yang paling berat Kelas yang mana? B. Ini. yang ini kelas C. Aku harusnya masuk kelas B, kalau nggak B A. Kelas CB. Perbedaan tinggi gitu. Perbedaan berat badan. Oke, berat badan berarti berat badanmu itu yang setara sama kelas B. Iya, Terus dimasukin sama kelas C. iya, Yang berat badannya lebih atau kurang? lebih dari aku. Awalnya sih aku udah mau nurunin berat badan, tapi aku itu awalnya masuk seni, tapi ternyata seninya mainnya udah pas, jadi aku ikut fighter. Kata pelatih aku, kamu ikut fighter aja, soalnya seninya yang diambil yang SMP cuman perempuannya 2. Ya udah dong, aku ikut fighter. Habis itu aku nggak mikir berat badan, soalnya itu tinggal 2 minggu. Dan itu nggak langsung disuruh berat badannya itu nggak boleh yang Enggak, lebih. aku nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Aku cuma dibilang kamu ikut laga. Ya udah, aku ikut laga. Aku latihannya cuma 2 minggu. Yang ini sisanya itu seni. Awalnya aku mikir aku turun gelanggang, turun tribun sih, ke gelanggang. Itu aku udah berdoa sama kayak batin kalau aku kalah gimana, karena aku fix kalau tendanganku itu kayak nggak bisa langsung diturunin, karena kan seni itu mancep tendangannya. Kalau misalnya mancep itu kan kalau mancep kan gini sih, nggak langsung diturunin. Kalau vector itu harus diturunin, kalau nggak dibanting. Oh, bedanya itu seni sama fighter. Banyak sih bedanya. Apa aja? Kalau seni itu harus speed power, kalau laga sih juga speed power, tapi latihannya beratan fight. Kalau kamu bisa seni, kamu pasti bisa fight. Tapi kalau kamu bisa fight, gak bisa seni. Kalau kamu gak bisa seni, pasti kamu gak bisa fight. Berarti secara langsung lebih susahan Fight. fight. Tapi banyak yang bilang kalau fight lebih mudah daripada seni, karena seni itu pasti digelanggang tanpa berhenti. Kalau menurut kamu lebih susahan fight apa seni? Susah dua-duanya. Tapi kamu sekarang ikut yang fight kan? Jadi lumayan Dewi lah. seni kayaknya. Seni. Soalnya kemarin ada seleksi, aku menang, aku menang, aku kepilih. Tapi ada seleksi lagi, kurang tahu. Buat masuk seni. Iya, Berarti pengen lanjut yang ke seni habis ini. dua-duanya kalau bisa. Pegang. Ya wes. Karena Siap. O2SN itu besok katanya kan ada O2SN. Kalau misalnya sekolahannya mau ngajuin itu bisa main 2, seni sama laga. Karena seni sama laga itu ada sesinya. Aku kan kalau seni itu mainnya pagi, kalau laga mainnya sore siangan. Siang malaman ya. Yang Tapi seni seni itu pagi sampai siang. Kalau pagi sampai siang. nggak banyak, kalau banyak mungkin sampai sore. Kamu ya sampai dari pagi. Sampai sore kan Pagi pas sampai sore. waktu main ini tuh yang terakhir itu seninya itu sampai jam 3. Jam 3 sore. Jam 2 sih, jam 2. Oh, jam Habis 2. itu kelas A main lagi cowok cewek kelas A gelanggang 1 2 3 4. Aku udah persiapan, ternyata aku nggak main-main.
Terus gitu ada azan maghrib, mau azan maghrib aku disuruh tidur. Pas aku disuruh tidur, aku udah mau tidur, udah tidur. Ternyata azannya barusan. Habis itu aku mikir kok lama ya. Ternyata mainku itu pas habis isya. Aku agak kaget. Berarti kamu kalau habis tanding gitu pulangnya rada malam. Iya, Apalagi yang kayak tadi Isya. Pulangmu jam berapa? jam 10. Oh iya, aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu itu masuk sini emang karena kemauan kamu atau kemauan orang tua kamu? Aku masuk sini tuh sebenarnya karena pengen aja sih masuk negeri. Terus kayak mikir yang dekat sama rumah itu ternyata SMP 4 sama 6 kalau nggak salah, 6 sama 4. Nah aku tuh masuk sini jalur nilai 6 tuh kegeser dari terakhir. Terus akhirnya langsung pilih yang jalur zonasi di SMP 4 masuk. Alhamdulillah ya berarti. Ya. Kamu mau masuk ke SMA mana? Aku pengen tanya Kamu dulu gitu. pengen masuk SMA mana? Kalau kamu? Aku SMA 6. SMA 6. Kalau tapi enggak sih, enggak SMA 6 sih. SMA 6. SMK aku pengen masuk SMK tapi sama mama aku disuruh SMA. Terserah kamu aja deh, pengen SMK SMA. Pokoknya yang paling menurut kamu yang cocok sama kamu apa aja? SMK, ya masuk SMK aja. Kuliah langsung. Wes, gak bisa dong, harus ada ijazahnya. Kalau aku pengennya di SMA 5. Bismillah, nilai gue Harus lebih giat belajar sih. ya harus percaya diri, terus giat Iya. belajar lagi. Oke, makasih Ayun buat hari ini udah datang ke podcast kali ini. Sama-sama. Dan juga buat penonton, makasih udah nonton podcast kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvora.